Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online bimbingan dan konseling kelas 9 dengan materi yaitu dukungan keluarga dalam meraih sukses bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Untuk cakupan materinya, diantaranya yang pertama adalah teori tabula rasa dari John Locke, dan yang kedua teori nativisme dari Schopenhauer, yang ketiga teori konvergensi dari William Stern. Yang pertama kita akan membahas tentang teori tabula rasa dari John Locke, di mana teori ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi. Jadi sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk seketika dalam pendidikannya. Di sini kekuatan ada pada pendidikan dan lingkungan berkuasa atas pembentukan anak. Pendapat John Locke seperti di atas dapat disebut juga empirisme, di mana suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman atau empiri yang masuk melalui alat indera. Aliran ini disebut juga aliran optimisme. Kaum behavioris juga berpendapat senada dengan teori tabula rasa itu. Behaviorisme tidak mengakui adanya pembawaan dan keturunan atau sifat-sifat yang turun-temurun. Semua pendidikan menurut behaviorisme adalah pembentukan kebiasaan, yaitu menurut kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan seorang anak. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori nativisme dari Schopenhauer, di mana aliran nativisme berpendapat bahwa tiap-tiap anak sejak lahir sudah mempunyai berbagai pembawaan yang akan dikembangkan sendiri menurut arahnya masing-masing. Pembawaan anak itu ada baik dan ada yang buruk. Aliran nativisme berpendapat bahwa pendidikan tidak perlu dan tidak berkuasa apa-apa dalam hal pendidikan anak. Aliran pendidikan yang menganut paham nativisme ini disebut aliran pesimisme. Kedua teori tersebut ternyata berat sebelah. Kedua teori tersebut ada benarnya dan ada pula yang tidak benarnya. Maka dari itu, untuk mengambil kebenaran dari keduanya, William Stern, ahli ilmu jiwa bangsa Jerman, telah memadukan kedua teori itu menjadi satu teori yang disebut teori konvergensi. Yang ketiga tentang teori konvergensi dari William Stern, di mana teori konvergensi adalah teori yang menggabungkan teori tabula rasa dan nativisme. Menurut teori konvergensi, hasil pendidikan anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan dan lingkungan. Diakui bahwa anak lahir telah memiliki potensi yang berupa pembawaan, namun pembawaan yang sifatnya potensial itu harus dikembangkan melalui pengaruh lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan. Oleh sebab itu, tugas pendidik adalah menghantarkan perkembangan semaksimal mungkin potensi anak sehingga kelak menjadi orang yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Berdasarkan dari beberapa teori tersebut di atas, maka seseorang individu atau peserta didik dalam tumbuh perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi itu meliputi faktor internal atau keturunan hereditas, dan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar dari individu tersebut. Individu akan berhasil berkembang secara maksimal jika secara hereditas atau keturunan baik tumbuh berkembang di lingkungan yang sangat mendukung untuk perkembangan potensi yang dimiliki individu tersebut secara hereditas. Salah satu faktor yang sangat penting dalam menghantarkan peserta didik sukses meraih cita-cita adalah faktor keluarga, di mana faktor keluarga merupakan salah satu ruang lingkup pendidikan yang sifatnya sangat mendasar. Keluarga merupakan sumber inspirasi yang tak pernah habis ditelan zaman.
karena keluarga adalah penopang kesuksesan. Keluarga menerapkan sumber motivasi diri untuk sukses tentunya dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap manusia bekal atau potensi untuk mencapai kesuksesan. Siapa yang paling mampu mengelola potensi dan memaksimalkannya, maka ialah yang paling berpeluang mencapai sukses. Tugas utama manusia adalah bersungguh-sungguh dalam hidup. Dengan kata lain, sesuai dengan prinsip manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Keluarga sebagai pendukung kesuksesan individu dalam meraih cita-cita. Harapannya mampu menciptakan suasana akrab, nyaman, dan bahagia. Dalam keluarga kita harus memahami hak, kewajiban, tugas, dan fungsi masing-masing. Terkadang terjadi kesalahpahaman, diupayakan penyelesaian segera sehingga tidak mengganggu peningkatan karir dan mengembangkan komitmen keilmuan dengan terus berkarya. Lingkungan rumah tempat tinggal juga dapat sebagai sumber motivasi untuk sukses. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang kumuh, banyak pemuda yang pengangguran akan berbeda dengan lingkungan tempat tinggal atau perumahan yang rata-rata penghuninya orang sukses atau orang terdidik. Tinggal di lingkungan perumahan membuat setiap keluarga menjadi sorotan bagi keluarga yang lain, sehingga segala sesuatu kita lakukan akan mendapatkan sorotan para tetangga kita. Demikian juga kita akan bisa mengamati kehidupan para tetangga kita. Suatu aib yang besar jika tinggal di lingkungan perumahan, seandainya salah satu anggota keluarga kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Sisi positif tinggal di perumahan adalah memacu kita untuk dapat berhasil dengan baik dalam berinteraksi sosial maupun dalam meraih kesuksesan. Intinya di sini untuk meraih kesuksesan itu harus didukung dalam keluarga, karena keluarga itu akan membawa kita ke jalan yang baik dan memilihkan kita mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ketika kita di dalam keluarga itu harus bersifat yang baik dan tidak boleh mengengkang kehendak orang tua. Sekian dari saya. Semoga materi pada hari ini bermanfaat pada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.